Oke, saya tidak bermaksud untuk menggurui saudara, saya cuma mau share saja buat saudara-saudara, bahwa masalah itu sebenarnya adalah berkat Tuhan. Susah aminnya kalau begini ya. Percayalah, masalah adalah berkat Tuhan. Karena tujuan Tuhan memberikan masalah adalah merubah kita. Bukan merubah masalahnya. Masalah dirubah sama Tuhan, gampang banget. Ya, makanya kitab Korintus mengatakan, masalah waktu datang sepaket dengan jalan keluar. Ya, kalau masalah sudah sepaket dengan jalan keluar, berarti apa dong tujuan masalah? Itu tadi, yang mau dirubah, kitanya mau dirubah, bukan masalahnya. Dan sekali lagi, masalah adalah berkat Tuhan. Masih roaming, aminnya. Oke, kita buktiin sama-sama ya, Ulangan 28 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Yuk lihat sama-sama. Ulangan 28 ini lagi berbicara tentang berkat dan kutuk. Ulangan 28 ayat yang ke-6, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ayat 7, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Nah, Ulangan 28 ayat yang ke-6 seringkali digunakan sama orang-orang Kristen yang kurang bertanggung jawab. Kita goreng-goreng ayat ini. Kita goreng ayat ini seakan-akan kalau kita keluar masuk gereja, kita akan diberkati. Dan berkat yang kita pikir selalu adalah uang atau materi. Saya mau yakinkan GB Goshen bahwa berkat Tuhan itu bukan uang. Susah aminnya nih. Hah? Berkat Tuhan, uang yang ciptain itu manusia. Bukan Tuhan. Sebagai alat tukar. Makanya sekali-kali Yesus bandingin dirinya bukan sama Hotman Paris. Sekali-kalinya Yesus bandingin dirinya, Matius 6 ayat 24, itu sama Mamon. Yesus dengan jelas mengatakan, gak ada hamba yang bisa berbakti sama dua tuan. Dia akan sayang sama yang satu, dia akan benci sama yang satu. Makanya uang itu bukan berkat Tuhan. Kesehatan itu berkat Tuhan. Saudara masih punya nafas di hidung, itu berkat Tuhan. Saudara bisa tidur enak tadi malam, itu berkat Tuhan. Berkat Tuhan bukan uang. Bukan sama sekali. Nah, ayat ini suka digoreng-goreng sembarangan sama beberapa orang Kristen yang kurang bertanggung jawab. Keluar masuk kebaktian, nanti diberkati. Keluar masuk gereja, nanti diberkati. Kita menerjemahkan ayat itu sesempit itu. Saudara tolong pikirkan baik-baik. Kalau Tuhan mengatakan ayat ini hanya sebatas keluar masuk gedung gereja, ya ampun sempit banget Tuhan kita. Sempit banget. Ternyata ayat ini punya maksud, keluar dan masuk itu adalah alur kehidupan kita. Yuk kita buktiin sama-sama. Semua kalau malam tidur? Tidur ya? Sebelah sini enggak kayaknya, sebelah sini aja saya pindah. Semua tidur ya kalau malam? Oke. Bangun pagi. Alur hidup kita mau tinggal di kota manapun, mau tinggal di negara manapun, sama alur hidup manusia. Kita bangun tidur, kita keluar kamar tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk dapur, keluar dapur, masuk lagi kamar mandi, keluar lagi kamar mandi, masuk mobil, keluar mobil, masuk Tunjungan Plaza, keluar Tunjungan Plaza, masuk mall, keluar mall, masuk supermarket, keluar supermarket, masuk GB Goshen, keluar GB Goshen, malam hari kita balik masuk ke kamar. Ada yang beda alur hidupnya? Makanya saudara kalau masuk dimanapun pastikan ada pintu keluar. Kalau nggak ada pintu keluar itu namanya jebakan. Nah, ingat ini baik-baik. Kalau alur hidup saudara dan saya namanya masuk dan keluar, berarti ada momen
ada saat-saat, ada minggu-minggu, ada bulan-bulan, bahkan ada tahun-tahun kita ada di dalam. Betul apa betul? Masuk dan keluar kan? Berarti ada momen kita ada di dalam. Ingat ini baik-baik. Kita keluar menjadi seperti apa? Semuanya tergantung sama sikap, attitude kita waktu lagi di dalam. Saya ulang. Kita keluar menjadi seperti apa? Semuanya tergantung sama sikap kita waktu lagi di dalam. Contoh, tadi pagi kita keluar kamar mandi, jadi pribadi yang wangi-wangi, karena di dalam kamar mandi, kita mandinya pada bersih. Tapi kalau di dalam kamar mandi, kita buru-buru, mandinya nggak bersih, keluar sih keluar, tapi beda hasil. Saya datang ke sini, naik mobil. Di dalam mobil, lampu merah berhenti, ya, lampu hijau jalan, lampu kuning, makin ngegas biasanya kita ya. Orang Indonesia soalnya kita. Rambu-rambu diperhatikan dengan baik. Saya keluar di GBI Goshen dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Tapi kalau di dalam mobil, saya ugal-ugalan, lampu merah saya langgar, rambu-rambu saya langgar. Saya mau tanya, saya keluar dari mobil nggak? Keluar, tapi bukan di GBI Goshen. Keluarnya bisa di kantor polisi atau di rumah sakit. Kita keluar menjadi seperti apa? Semuanya tergantung mas sikap kita waktu lagi di dalam. Ada orang Kristen masuk keluar kebaktian bertahun-tahun, hidupnya gitu-gitu aja. Di GBI Goshen nggak ada. Karena apa? Di dalam tempat kebaktian, ketiduran, cek-cek Instagram, ya, nggak lapar dan haus sama firman Tuhan, dan seterusnya. Bertahun-tahun keluar masuk gereja, gitu-gitu aja hidupnya. Tapi ada orang Kristen, cuman beberapa kali saja keluar masuk gedung gereja. Di luar sana, dia berubah, bahkan dia rubah teman-temannya di luar sana. Model begini kayaknya banyak di GBI Goshen. Sama kan? Kita masuk di sebuah masalah, keluar nggak? Pasti keluar. Tapi kita keluar menjadi seperti apa? Semuanya tergantung sama sikap kita waktu lagi di dalam masalah tersebut. Karena masalah itu sepaket dengan jalan keluar. Tuhan cuma mau rubah attitude kita. Makanya ayat ke-7 ini nggak kebetulan. Ulangan 28 ayat 6 dan 7 ini bergandengan. Tiba-tiba ayat yang ke-7 berbicara soal musuh. Ada musuh menyerang kita, tiba-tiba mereka lari dengan sendirinya. Karena apa? Kita sudah breakthrough di ayat yang ke-6. Kita berubah. Pikiran kita bukan keluar masuk kebaktian aja, tapi pikiran kita, saya di dalam apapun, saya akan konsentrasi. Di dalam pekerjaan saya, di dalam rumah tangga saya, di dalam saya melayani, di dalam apapun, ya pastikan kita satu frekuensi sama kerajaan surga. Yang setuju bilang amin. Bahkan di dalam masalah sekalipun, ya putuskan untuk satu frekuensi sama kerajaan surga. Nah, saya akan kasih lihat di waktu yang singkat ini, ya, tentang sebuah kisah yang Tuhan izinkan orang ini masuk di sebuah masalah besar, tapi ternyata attitude-nya selama di dalam masalah tersebut, luar biasa attitude-nya. Yuk kita lihat sama-sama 2 Tawarik pasal yang ke-20. Saudara masih ingat 2 Tawarik 20 di mana? Itu sesudah 2 Tawarik 19. 2 Tawarik 20 ayat 1, 2, dan 3. Alkitab catat begini, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar yakni En-Gedi. Yosafat menjadi apa saudara? Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan.
ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara mesti tahu bahwa kerajaan Yehuda adalah kerajaan yang sangat kecil. It's a tiny kingdom. Beda sama kerajaan Israel. Nah, rajanya namanya Yosafat. Nah, hari itu Alkitab jelas mencatat ada 3 pasukan yang membentuk satu laskar yang besar. Datang menyerang kerajaan yang kecil ini. Di atas kertas, ilmu matematika manapun, jelas Yosafat dan rakyatnya akan mati semua. Dibantai semuanya. Ayat ketiga jelas dikatakan Yosafat menjadi takut. Tapi dia mengambil keputusan untuk mencari. Siapa yang kita cari waktu kita diizinkan Tuhan masuk di sebuah masalah? Mosok cari Tuhan. Betul? Yakin? Seringkali attitude kita waktu kita masuk di sebuah masalah. Kita seringkali lupa sama Tuhan. Ingat agenda masalah. Kita boleh takut, boleh sedih, boleh kecewa, tapi ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Tidak mengambil keputusan adalah sebuah keputusan. So jangan punya iman namanya terserah. Suami diterserahin, pernah dengar? Terserah deh dia mau apa? Pernah dengar? Atau sering ngomong kayak gitu? Terserah deh anak-anak saya mau ngapain, terserah. Dia udah gede kok. Jangan punya iman namanya terserah. Karena terserah akan memberikan saudara dan saya sesuatu yang tidak maksimal. Oh nggak tahu ya ginian ya? Hah? Coba, setiap habis kebaktian, orang Kristen selalu lapar. Walaupun bukan jam makan, mungkin kebaktian menyedot energi kita ya Pak Lukas ya. Jadi walaupun bukan jam makan, selalu orang Kristen habis kebaktian, selalu lapar. Dan setiap habis kebaktian, selalu ada provokator nanya begini, mau makan di mana? Apa yang kita jawab? Terserah. Karena kebaktian kedua mau dimulai, kita akhirnya begini, kita ke tempat parkir deh. Yang kebaktian 2 udah datang nih. Kita bahas di tempat parkir. Ya, turun ke tempat parkir, sampai di tempat parkir, pertanyaannya masih sama. Kita makan di mana? Jawabannya masih terserah. Karena buru-buru mobil kebaktian kedua udah mulai berdatangan. Gini aja deh, kita konvoy, nanti mobil paling depan kita ikutin. Keluar dari GB Goshen 5 mobil konvoy. Saudara bisa bayangin sopir mobil paling depan dalam keadaan stres tinggi. Makan di mana nih semua nih? Lalu tiba-tiba supir mobil paling depan memutuskan untuk makan nasi goreng misalnya. Parkir 5 mobil, nasi goreng datang. Hap pertama waktu lagi ngunyah, yang tadi ngomong terserah, mulai komentar. Komentarnya biasanya begini, tahu makan nasi goreng, gue tahu loh tempat yang lebih enak. Ngeselin, nyebelin banget. Lihat cuman karena terserah, kita dapetin sesuatu yang gak maksimal. Karena terserah. Iman kita jangan terserah. Ambil keputusan, cari Tuhan. Namanya adalah berserah, bukan terserah. Jangan put terserah in your faith for your husband. For your kids. No, don't do that anymore. Saya nggak tahu, mungkin saudara datang di tempat ini, saudara lagi masalah sama anak-anak saudara. Saya cuma mau katakan buat saudara, saya ini selalu ngerasa kayak iPhone 6 saudara, saya. Saya berada di tengah-tengah iPhone 1 dan iPhone 16. Maksud saya nyambung sama orang tua, saya nyambung sama anak muda. Nah, seringkali 2 kelompok ini nggak ketemu. Cuman karena beda warna generasi. Cuman beda warna. Hah? Sama kok sebenarnya. Beda platform. Cuman sama semuanya. Kita dulu biro jodoh kan, mereka hari ini dating apps.
Oh nggak tahu ya gini-ginian. Saudara kayaknya nggak tahu apa-apa deh tadi ya, hah? I am kidding. Ya, cuman perbedaan generasi. Dan kita dengan sembarangan memperkatakan iman anak-anak kita stroberi. Saya nggak mau bilang anak-anak saya stroberi loh. Tahu kenapa mereka dibilang stroberi? Karena stroberi itu bagus, tapi dipencet penyok. Jatuh, hancur. Terus kita memperkatakan iman, anak-anak saya stroberi. Saya nggak mau ngomong kayak gitu. Anak-anak saudara dan saya adalah anak-anak yang sehat, disayang sama Tuhan Yesus, punya masa depan yang luar biasa. Jangan dibilang stroberi. Kalau nggak nyambung, ada satu senjata yang paling ampuh, namanya ngobrol. Ngobrol dong sama anak-anak. Jangan dikoreksi terus. Temukan koneksi sebelum koreksi. Halo? Jangan koreksi terus. Kenapa jeans saya robek? Kenapa begini? Kenapa begitu? Cari koneksi. Cari karakternya generasi mereka seperti apa. Beda sama kita, beda. Generasi kita kalau kerja mesti ke kantor, mereka di kamar. Work from anywhere, itu mereka. Saya sering ketemu kasus, Pak, anak saya tiktokan terus, Pak. Tolong bilangin, saya ketemu sama anaknya. Kamu tiktokan terus. Enggak om, saya lagi cari uang, tiktok live, lagi jualan. Perlu ke kantor? Dari kamar kerjainnya. Kalau kita nggak ada koneksi mana kita, ribut terus jadinya. Sebelum menemukan koneksi mana anak, ambil keputusan untuk terkoneksi sama Tuhan. Ambil keputusan mencari Tuhan. Itu yang dilakukan sama Yosafat. Attitude-nya luar biasa banget. Kita lompat ya ke ayat 12 karena waktu kita nggak banyak. Ayat 12, 14, dan 15. Masih 2 Tawarik 20. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu. Lompat ayat 14 dan 15. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan siapa saudara? Jelas ayat 12, tadi saya udah bilang buat saudara, matematika manapun akan mengatakan Yosafat kalah. Makanya dia bilang, kami nggak tahu apa yang harus kami buat, tapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara, ini nasihat yang udah lama, tapi tolong ingat baik-baik karena udah banyak orang lupa. Tuhan kita masih jauh lebih besar daripada masalah kita. Lihat sama Tuhan. Jangan liatin masalah. Rasul Paulus ngomong ini di 2 Korintus 4 ayat 18. Semua yang kelihatan sifatnya cuma sementara. Tapi yang tidak kelihatan itu kekal adanya. So masalah kita cuma sementara. Rekening bank kita cuma jangan diliatin terus. Dia bisa penuh tiba-tiba, bisa kosong tiba-tiba loh. Jangan diliatin terus. Semua yang kelihatan cuma sementara. Dan saudara mesti tahu, fokus kita biasanya tercermin lewat perkataan kita. Saya ulang. Fokus kita tercermin lewat perkataan kita. Lihat, Yosafat sampai nular kering satunya. Namanya Yahasiel. Dia bisa meyakinkan seluruh Yehuda, jangan takut. Besok yang perang bukan kita, tapi Allah akan perang buat kita. Saya dulu, saya kalau naik pesawat, kalau turbulence saya suka takut. Ada yang sama kayak saya? Wih, saudara pemberani semua ya. Saya itu kalau udah naik pesawat, ada turbulence saya suka ketakutan. Nah kesini, saya kenal beberapa pilot. Bahkan pilot yang dekat sama saya itu mantan pilotnya 3 presiden Indonesia.
Ya, Gus Dur, Megawati, sama SBY. Dia selalu bilang, kalau ketemu saya, turbulence gak usah takut. Turbulence itu bagian dari penerbangan. Pesawat didesain untuk lewatin cuaca buruk. Jadi jangan takut. Ya, penumpang suka takut karena nggak lihat pilotnya kan? Hah? Kita ngerasa powerless. What's going on sih di kokpit? Kita nggak tahu, makanya kita ketakutan. Nah, waktu pilotnya ngomong, saya berkali-kali hari-hari ini, kalau lagi long flight, ya, turbulence yang udah kanan, kiri, atas, bawah, segala macam, saya selalu ingat sama teman saya yang pilot ini, namanya Kapten Aziz. Ya, setiap turbulence, saya dalam hati, Kapten Aziz, Kapten Aziz. Saya begitu. Yesus itu pilot kehidupan saudara dan saya. Nggak kelihatan kan dia, sama kayak pilot di pesawat, nggak kelihatan. Kita nggak bisa lihat dia. Tapi dia selalu bilang, kamu jangan takut. Saya perang buat kamu, bukan kamu yang perang buat masalah kamu. Saya yang perang buat kamu. Jangan takut. Dia berkali-kali mengatakan jangan takut. Dengerin dia dong. Untuk jangan takut. 2 ayat terakhir. Ayat 21 dan 22. Masih 2 Tawarik 20. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian apa saudara? Syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka, saya ini di Jakarta kolektor cerita-cerita perang, saudara. Semua cerita perang yang ada bukunya saya beli. Dan saya nggak cuma beli bukunya, saya hafal cerita-ceritanya. Perang Patimura tahun? Oh, saudara nggak tahu Patimura ya? Patimura bukan nama jalan loh. Patimura nama pahlawan Indonesia. Perangnya cuma 1 tahun, 1817. Kalau saya tanya yang lain, perang Hasanuddin, Imam Bonjol, perang Aceh, mungkin saudara udah nggak tahu semua. Saya hafal semuanya. Perang Vietnam, perang Korea, saya hafal. Yang saya belum hafal adalah perang Rusia lawan Ukraina. Karena apa? Belum selesai. Saya belum hafal. Tapi semua cerita perang yang lain, saya hafal. Nah, cerita-cerita perang di Alkitab itu interesting semuanya. Menyenangkan kalau dibaca. Nah, saya nggak pernah ketemu cerita perang kayak yang satu ini. Abis Yosafat berunding dengan rakyatnya. Dia mengangkat Kopassus untuk berdiri di depan. Gitu ayatnya. Dia mengangkat pasukan khusus berdiri di depan. Dia angkat marinir berdiri di depan. Yang dia angkat untuk berdiri di depan adalah penyanyi. Nggak masuk akal. Pasukan elitnya Yosafat, penyanyi-penyanyi. Terus yang dinyanyiin apa? Lagunya Bee Gees? The Beatles? Yang dinyanyiin sama mereka nyanyian syukur. Kematian semakin mendekat loh. Ini keesokan harinya kan ceritanya. Jadi pembantaian itu semakin dekat sama mereka. Lihat, iman mereka namanya berserah dari awal, bukan terserah. Jadi mereka tetap aktif. Mereka menaikkan nyanyian syukur. Pertanyaannya, di dalam masalah seberat apapun, masih bisakah kita mengucap syukur? Kalau belief system kita berubah, masalah adalah berkat Tuhan, kita bisa mengucap syukur. Masalah yang mau dirubah saya, bukan masalahnya. Kita bisa mengucap syukur. Karena attitude yang salah, seringkali yang saya temukan dari orang Kristen. Ada 2, kalau lagi masalah. Yang pertama, kita pikir Tuhan marah sama kita. Attitude salah yang kedua adalah, kita marah sama Tuhan. Kok saya diginiin sih? Kok saya diginiin? Itu udah jelas bikin dosa, kok nggak diapa-apain? 2 attitude yang salah, di GB Goshen nggak ada. Kita sering salahin Tuhan, terus kita pikir Tuhan lagi marah sama saya.
Coba lihat sekali lagi lirik lagunya, coba lihat. Boleh ditayangin? Ayat 21. Lirik lagunya sederhana, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk apa saudara? Selama-lamanya. Kasih, belief system mereka luar biasa. Mereka nggak percaya Tuhan lagi hukum mereka, enggak. Mereka nggak punya kepercayaan Tuhan marah sama kita, enggak. Mereka menyanyikan nyanyian syukur, kasihnya Tuhan, kesetiaannya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Diganti belief systemnya. Kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan gak lagi hukum saudara, enggak. Iblis masuk gitu, oh ini karena kamu gini, kamu dulu begitu, makanya kamu diginiin. Enggak, Tuhan kalau izinkan ada masalah, Tuhan lagi proses saudara dan saya. Itu tanda sayangnya dia, supaya apa? Kita naik kelas. Makanya kalau attitude kita sama terus di dalam masalah, keluar sih keluar, tapi nanti ujiannya sama lagi. Masalahnya sama, kita nggak pernah lulus dari situ. Masalahnya uang lagi terus menerus sampai lulus. Kalau udah lulus, nanti ada masalah baru. Jadi setiap ada masalah, pastikan attitude kita selama di dalam masalah tersebut, itu satu frekuensi sama kerajaan sorga. Amin saudara-saudara. Mengucap syukur adalah hal yang powerful. Mengucap syukur. Coba jadikan itu apa ya? Responnya kita. Setiap ada apapun kita boleh sedih, boleh kecewa, boleh. Kita manusia biasa. Tapi datang sama Tuhan dan Tuhan saya mengucap syukur. Saya dipilih sama Tuhan untuk menyelesaikan masalah ini. Untuk menyelesaikan penyakit ini. Karena percayalah sampai hari ini, kebenaran firman Tuhan masih di atas fakta kehidupan. Mungkin dokter, saudara lagi baca surat dari dokter yang memvonis saudara. Tapi percayalah, kebenaran firman Tuhan di atas fakta. Kebenaran firman Tuhan itu di atas semua yang kita lihat. Kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan masih berkata dan masih valid sampai hari ini. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Jehovah Rafa. Dia adalah Allah yang menyembuhkan saudara dan saya. Amin saudara-saudara. Saya udah lihat banyak orang divonis sama dokter, tapi sikapnya, wow. Ya, sikapnya luar biasa. Mereka malah, Tuhan saya terima kasih sama Engkau. Karena Engkau memilih saya untuk menyelesaikan penyakit ini. Untuk menyelesaikan masalah ini. Mengucap syukur. Karena semua masa lalu yang Tuhan izinkan, itu untuk merubah kita. Makanya saya mau ajak saudara, berterima kasihlah sama orang-orang yang nyakitin kita. Hilang langsung aminnya. Pak, Bapak nggak tahu Pak, saya sakitnya gimana. Mengucap syukur sama orang yang nyakitin kita. Karena Tuhan izinin kita disakitin. Kita jadi pribadi yang much stronger today kan. Kita lebih kuat hari ini dibanding kemarin kan. Makanya Tuhan izinkan kita disakiti. Oke? Terima kasih sama orang-orang yang bohongin kita. Makin hilang aminnya. Terima kasih. Tuhan izinkan saudara dan saya dibohongin supaya kita lebih pinter hari ini. Coba nggak pernah dibohongin, blow on terus kan? Tapi karena pernah dibohongin, kita lebih bijaksana, lebih wise karena pernah dibohongin. Nah itu tujuan Tuhan. Tuhan tuh kalau kasih masalah nggak bercanda-bercandaan dia nggak. Dia mau merubah saudara dan saya. Dengan cara seperti itu. Makanya berterima kasih. Makanya saudara tolong lupakan ya. Forgive and forget. Coba dilupain, diganti itu. Forgive and learn. Ampuni dan belajar dari situ. Karena forget, kita nggak bisa forget. Nggak bisa. Ternyata saya ketemu orang-orang yang kanker dan lain sebagainya. Mereka nggak bisa, saya nggak bisa lupa, saya pernah disakitin. Saya nggak bisa lupa. Yang suruh lupain tuh siapa? Tapi orang yang mengampuni. Dan dia belajar dari situ. Dia percaya bahwa Tuhan izinin ini terjadi. Waktu dia ingat, dia udah gak terluka lagi. Dia sembuh hatinya. Ya, pemulihan terjadi. Itu namanya forgive and learn. Kita gak mungkin bisa forget. Tapi waktu kita ingat, kita malah Tuhan terima kasih. Tuhan izinkan semua itu terjadi. Terima kasih Tuhan.
Ya, kita nggak pengen balas dendam lagi, kita nggak marah lagi, kita nggak kepahitan lagi. Itu orang-orang yang dipulihkan total sama Tuhan Yesus. So, apapun yang terjadi, Tuhan tuh berdaulat. Tuhan lagi liatin saudara dan saya. Ya, selalu mengucap syukur. Saya percaya, saudara dan saya akan lihat berkat Tuhan. Ya, kita masuk dan keluar dimanapun. Ya, dan pastikan waktu kita lagi di dalam, kita selaras, satu vibes, satu frekuensi dengan kerajaan sorga. Makanya saya percaya Ulangan 28 ayat 6 dan 7. Itu sinkron dua-duanya. Waktu ada masalah, ada musuh datengin saudara. Ada hal yang sulit datengin saudara. Dengan sendirinya mereka akan pergi sendiri. Seperti ceritanya Yosafat. Tiba-tiba musuhnya mereka bunuh-bunuhan sendiri. Sampai lembah itu berubah namanya menjadi the valley of praise. Lembah pujian. Saya percaya rumah tangga saudara akan sama menjadi lembah pujian. Walaupun harus lewatin lembah, tapi kita tahu Tuhan selalu bersama-sama dengan kita semua. Amin saudara. Tuhan berkati kita semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening BCA Mandiri Permata BRI selalu penuh buat saudara. Kenceng ya aminnya kalau gitu-gitu.